Insya Allah mungkin awal tahun depan kita bisa melantai di bursa. Kalau Persib masuk di lantai bursa, apakah Pak Ara tertarik nggak? Fansnya Persib ada berapa? Belasan juta. Kalau saya rasa lebih. Saya akan invest 100 miliar rupiah untuk Persib Bandung. Itu statement langsung dari bos Persib yang ingin mengantarkan Persib melantai di bursa saham. Sebelum lebih jauh, aku para bos sana untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube teman di sekitar ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Apa makna Persib melantai di bursa saham? Secara sederhana, klub sepak bola menjual sebagian kepemilikannya ke publik dalam bentuk saham. Sahamnya itu bisa dibeli orang lewat pasar saham tentunya. Bayangkan klub sepak bola seperti perusahaan. Aku atau teman-teman yang nonton video ini bisa ikut punya klub tersebut dengan cara membeli sebagian kecil sahamnya. Di Liga 1 Indonesia yang sudah terlebih dahulu melakukannya ada Bali United. Apa tujuannya? Salah satunya untuk mendapatkan modal tambahan. Modal tambahan ini bisa untuk membeli pemain, meningkatkan fasilitas dari klub, ya seperti yang sudah kita lihat terhadap Bali United. Yang pasti tidak setiap klub bisa ujuk-ujuk melakukan yang namanya IPO. Penting untuk menciptakan fundamental yang baik terhadap klub tersebut. Pada contoh percakapan yang terjadi antara Pak Glenn, bos Persib, dengan Pak Ara bertanya, berapa fans yang dimiliki oleh Persib? Dijawab Pak Glenn, belasan juta lah. Aku merasa lebih daripada belasan juta. Kenapa itu penting? Ditanyakan Pak Ara, karena fans ataupun supporter menjadi salah satu fundamental. Kalau kita bicara klub sepak bola sudah melakukan IPO. Fundamentalnya dari mana Bang Tom? Ya, berapa supporter ataupun fans yang membeli merchandise, ratingnya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan aspek tersebut kaitannya tentang kualitas daripada sebuah yang namanya perusahaan. Di posisi sekarang Persib Bandung, aku mencatat kawan-kawan, value yang dimiliki Persib sangat amat luar biasa. Pertama, Persib selalu banyak sponsor dari musim ke musim. Artinya brand-brand pun percaya dengan Persib Bandung. Tak mudah bagi klub sepak bola di Indonesia bisa menggait yang namanya sponsor. Walaupun demikian kawan-kawan, ada aja itu ya pihak-pihak tertentu yang mengatakan, kok banyak banget tuh di jersey-nya ada sponsor, jelek bajunya, jelek jersey-nya. Ya banyak lah. Tapi kalau kita bicara kepercayaan, artinya Persib Bandung menjadi salah satu klub yang memang brand percaya. Bali United lihat, sponsor banyak banget di jersey-nya. Kemudian supporternya fanatik. Ini jelas. Pada saat pawai yang dilakukan Persib Bandung luar biasa. Dan di Asia pun Persib Bandung menjadi salah satu klub yang punya basis supporter ataupun fans yang luar biasa. Penjualan merchandise resmi yang tinggi. Nah, ini termasuk ke fundamental yang kita bahas tadi, yang diiriskan oleh Pak Ara. Kemudian target Persib yang tiap tahun juara ataupun berprestasi. Penting ini di pasar saham untuk mengetahui hal tersebut. Kemudian pelatihnya juga bagus, diklat dari Persib pun juga bagus. Kemudian Persib Bandung menjadi salah satu klub yang berprestasi lah ya kalau kita bicara di Liga Indonesia. Nah, IPO ini ataupun melantai di bursa saham ini kan harus kita lakukan dengan adanya narasi. Misalnya Persib punya belasan juta fans, ini disampaikan kepada investor. Investor pasti suka narasi kawan-kawan. Persib mempunyai belasan juta fans atau 15, 16, 18 juta. Ini melebihi daripada penduduk dari Singapura. Kemudian Persib sudah back to back juaranya sekian-sekian. Nah, itu memunculkan yang namanya daya tarik. Lantas ketika kita sudah melakukan IPO, maka ada beberapa manfaat yang jelas lah dari IPO tersebut. Pertama, pendanaannya jangka panjang. Contoh kayak Bali United, ketika mereka ingin melakukan ataupun membuka lini usaha
mengembangkan kawan-kawan lini usaha yang baru, maka mereka pun bisa menjual sahamnya dan mendapatkan kucuran yang hebat. Di tahun 2024 awal, Bali United kan menjual itu sekitar 90 juta lembar saham mereka untuk mendapatkan dana tambahan. Ada lini usaha yang baru ya, dikembangkan oleh Bali United kawan-kawan. Kemudian yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan. Nah, kalau kita bicara klub sepak bola, dengan adanya dilakukan IPO, nggak secara otentik mendapatkan modal tambahan itu ya dari gelutan dunia sepak bola saja. Secara teknis bisa kita kembangkan, seperti misalnya Bali United di posisi sekarang kawan-kawan, mereka mempunyai yang namanya tim produksi, tim konten. Contoh, di Liga 1 Indonesia yang meng-hire tayangan Liga 1 Indonesia itu ada andil dari anak perusahaan yang dimiliki oleh Bali United. Mereka membeli kamera, dan dari situ mereka pun dapat puluhan sampai dengan ratusan miliar dari usaha yang mereka kembangkan. Soal tayangan Liga Indonesia, banyak yang bertanya, PT KKB itu apa? Kepanjangannya PT Kreasi Karya Bangsa. Jadi yang memproduksi pertandingan Liga Indonesia bukan pemegang hak siar Liga Indonesia. Dalam konteks sekarang siapa? Indosiar, bukan Indosiar. Jadi KKB menugaskan United Kreatif yang merupakan anak usaha dari Bali United yang bergerak di industri kreatif yang menawarkan jasa foto dan video untuk memproduksi tayangan Liga Indonesia. Nah, apakah teman-teman baru tahu nih bahwa KKB lah yang memproduksi tayangan Liga Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Tinggal Persib aja nanti bagaimana lini-lini usaha lainnya untuk mereka kembangkan. Nah, kemudian yang ketiga, dengan dilakukan IPO, maka transparansi dan tata kelola klub pun akan lebih baik. Salah satunya apa ya? Jelas lah ya, sumber pendapatan, pemasukan, ruginya bagaimana, itu akan secara otentik bisa diketahui oleh publik, oleh orang-orang yang secara spesifik lah ya, yang memiliki saham daripada klub tersebut. Di posisi Bali United sekarang, sahamnya kan agak naik turun lah ya, aku nggak mengatakan gimana-gimana, naik turun lah, dan itu wajar, nggak selamanya naik, nggak selamanya juga turun. Dan kalau kita bicara di dunia sepak bola, memang penting juga, apalagi sudah IPO, klub tersebut terus berprestasi, memberikan gebrakan kawan-kawan. Man United, saham mereka sempat melonjak itu di saat membawa pulang Cristiano Ronaldo. Atau kawan-kawan lihat sajalah saham di klub sepak bola, ketika mereka melakukan gebrakan ataupun sebuah yang namanya prestasi, otomatis nilai sahamnya pun naiklah, ataupun menjadi warna hijau, bukan menjadi warna merah kawan-kawan. Kemudian meningkatkan citra klub. Nah, dengan IPO dilakukan, ya branding terhadap klub sehat, kemudian kepercayaan sponsor pun akan tentu lebih meninggi lagi, profesional artinya tercapai terhadap klub tersebut. Dan yang kelima, partisipasi fans sebagai pemilik. Nah, dengan kita membeli sebagian kecil saham, kita bukan ikut itu, tadi sudah aku katakan, mempunyai klub yang kita sukai. Itu kan teorinya. Ketika itu berlangsung pasti ada dinamika yang terjadi ketika IPO dilakukan kawan-kawan. Jika aku riset kawan-kawan, sebenarnya Persib Bandung pun sempat ya ingin melakukan IPO di tahun 2012. Namun ada beberapa hal yang menjadi concern terhadap situasi kala itu. Ketika IPO dilakukan, kekhawatiran dari pemegang saham Persib Bandung ini diubah, diutak-atik lah kasarnya kayak gitu. Kemudian saat itu ketidakstabilan dari kompetisi kita, dan yang ketiga yaitu tantangan dari industri sepak bola. Nah, di saat IPO dilakukan klub, memang penting lagi bagaimana kompetisi yang ada di sepak bola tersebut. Di momen sekarang Pak Erick Thohir, PSSI kan sedang dan terus berupaya memastikan jadwal Liga 1, memperbaiki dari sisi profesionalitas atribut-atribut yang ada di kompetisinya. Contoh seperti penggunaan video assistant referee, memperhatikan daripada wasit yang bertugas. Nah, dengan oke-nya liga, dengan stabilnya liga, industrinya pun berjalan, ini akan membantu juga daripada klub tersebut untuk melantai di bursa saham. Bayangkan saja kawan-kawan, kompetisi nggak jelas ini, misalnya tiba-tiba off, tiba-tiba on. Orang sudah membeli saham klub tersebut, tapi klub tersebut tidak bermain
di kompetisi. Jadi itu akan menjadi salah satu faktor yang faktor yang akan berpengaruh kawan-kawan. Ya, kesimpulan aku, Persib Bandung sudah layak sih memikirkan untuk melantai di bursa saham seperti yang disampaikan oleh bos Persib Pak Glenn. Kemudian kedua, bicara saham, kita harus secara genuine melihat fundamental klub tersebut. Dan yang ketiga, tentu bagi Persib pun harus ini memperkuat aset tangible ataupun intangible. Intangible termasuk salah satunya supporter yang ditanyakan Pak Ara, fans. Kemudian yang tangible itu yang bisa dipegang, bentuk fisik, kayak pemain, kayak misalnya pengelolaan GBLA, itu salah satu aset jadinya yang dimiliki oleh Persib. Ketika aset dan fasilitasnya diperkuat kawan-kawan, maka melantai di bursa saham akan lebih enak endingnya. Bali United pun ketika mereka melakukan IPO, mereka mengkuatkan nih asetnya, likuiditasnya. Sehingga di mata investor, orang-orang yang ingin meletakkan saham akan mendapatkan nilai bagus. Dan ya, Bali United lihat bagaimana perkembangan fasilitas mereka, khususnya lapangan trainingnya. Dan ya, itu salah satu hal yang disoroti kan akhir-akhir ini oleh pecinta sepak bola Indonesia kita. Dan timnas Indonesia pun bayangkan melakukan TC di tempatnya Bali United. Oke, kita lihat bagaimana ujungnya nanti. Apakah Persib Bandung akan IPO? Dan ketika bagus situasi yang didapatkan oleh Persib Bandung, aku rasa bisa lebih daripada 100 miliar, 200 miliar invest yang akan dilakukan. Semoga kejadian yang berlangsung di tahun 2012 ada keraguan-raguan kawan-kawan tidak terjadi ini di musim ketika IPO dilakukan Persib. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.